Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh, saatnya kita masuk pada satu hari yang disebut dengan Idul Fitri, atau kita kembali berbuka dari selama ini yang tidak boleh menjadi boleh, yakni misalnya makan pada siang hari, minum pada siang hari, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang dilarang pada bulan Ramadan di siang hari. Kembali hari ini menjadi Id, kembali Idul Fitri atau kembali berbuka. Pada Idul Fitri ini disunnahkan bagi kaum muslimin untuk memperbanyak takbir, memperbanyak tasbih dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, bahwa sungguhnya Allah ini adalah Zat yang maha besar dan hanya bagi Allah segala pujian. Nah, kenapa kita ini harus memperbanyak takbir, mengatakan bahwa sungguhnya Allah yang maha besar dan kita ini adalah kecil. Kecil termasuk amal yang kita lakukan selama Ramadan itu sesungguhnya kecil dibandingkan dengan rahmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Amal kita ini kecil dibandingkan dengan ampunan yang diberikan oleh Allah SWT pada bulan Ramadan. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya bahwa tidak ada satu amal pun yang menyebabkan kalian masuk surga. Artinya yang masuk surga itu bukan karena amal kalian. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau wahai Rasulullah? Wala ana, dan saya juga demikian, kata Rasulullah. Bayangkan seorang nabi yang sekelas Rasulullah Muhammad SAW, yang ibadahnya jauh daripada kita, perjuangannya jauh daripada kita, keikhlasannya jauh daripada kita, masih beliau mengatakan bahwa ibadah saya ini tidak cukup untuk masuk surga dibandingkan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, illa ayataghammani Allah birahmati, kecuali Allah meliputi dengan rahmatnya. Jadi yang menyebabkan kita ini masuk surganya Allah adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ibadah-ibadah yang kita lakukan, bukan karena jumlah kuantitas maupun kualitas ibadah yang kita lakukan, tetapi karena rahmat Allah. Kan itu semuanya menjadi kecil dibandingkan dengan rahmat, ampunan, dan kebesaran Allah Ta'ala. Karena itu maka di bulan Syawal, di awal dengan Idul Fitri ini, kita diperbanyak untuk membaca takbir, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibnu Athaillah mengatakan, idza qabalakal haqqu bi'adlihi fasarat saghair kabair. Jika Allah menghadapi engkau dengan keadilannya, maka jadilah dosa kecil itu menjadi besar. Wa idza qabalakal haqqu bi rahmatihi, dan jika Allah menghadapimu dengan rahmat atau kasih sayangnya, fasarat kabair saghair, maka jadilah dosa besar itu menjadi kecil. Artinya apa? Kita ini bergantung Allah menghadapi. Kalau Allah menghadapi kita dengan keadilannya, lalu Allah menimbang antara nikmat yang diberikan, dosa yang kau lakukan, ibadah yang kau lakukan, maka dosa kecil itu menjadi besar. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ سَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang berbuat amal buruk sekecil apapun, maka Allah akan perhitungkan, akan perlihatkan. Tetapi jika Allah menghadapimu dengan rahmat dan kasih sayangnya, maka dosa yang besar itu menjadi kecil. Artinya dosa sebesar apapun, tapi Allah menghadapi kita dengan kasih sayangnya, maka semua dosa itu menjadi tidak ada artinya dibandingkan dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernah terjadi. Ada seorang sahabat namanya Kirkirah. Kirkirah ini adalah sahabat Rasul, sekaligus pembantu Rasulullah,
dan mati dalam keadaan berperang. Kemudian para sahabat mengatakan, "Fatuba li Kirkirah." Berbahagialah Kirkirah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Huwa finnar, dia di neraka. Betapa kagetnya para sahabat itu ketika Rasulullah mengatakan bahwa Kirkirah akan masuk neraka. Padahal Kirkirah ini adalah seorang pembantu Nabi. Dia adalah sahabat Nabi, mati dalam keadaan perang. Mengapa ya Rasulullah Kirkirah ini akan masuk surga? Kemudian Rasulullah mengatakan, Allah menghadapi Kirkirah ini dengan keadilannya. Dia pada saat berperang menyembunyikan satu rampasan perang atau ghanimah di dalam selimutnya. Mestinya dilaporkan dulu kepada panglimanya, kemudian dia mati. Dan itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia harus masuk neraka lebih dahulu. Banyak beberapa kisah yang menceritakan ketika Allah menghadapi dengan rahmat dan kasih sayangnya. Ada seorang pelacur yang memiliki banyak dosa karena pelacurannya. Dengan satu pahala memberikan minum anjing, dia masuk surga. Betapa ibadah yang dia lakukan hanya satu kali kecil itu dibandingkan dengan dosa besar yang banyak dia lakukan. Tetapi Allah menghadapi dia dengan kasih sayangnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menghadapi Idul Fitri ini, maka kita boleh mengoreksi diri. Apakah kita termasuk orang-orang yang meraih kemenangan atau tidak? Ada dua yang bisa kita lihat. Apakah kita ini meraih kemenangan dengan semua amalnya diterima atau tidak? Amal diterima atau tidak itu dilihat dari dua hal. Yang pertama, pada saat dia melaksanakan amal. Yang kedua, setelah melaksanakan amal. Pada saat dia melaksanakan amal, dikatakan min thamaratil amalil mardi al-maqbuli indallahi wujdanul halawah fihi wan na'imi bihi. Termasuk sebagian dari buah amal yang diridhai oleh Allah, yang diterima di sisi Allah, adanya rasa manis pada saat dia melaksanakan dan adanya nikmat pada saat dia melaksanakan. Artinya orang yang diterima amalnya, yang diridhai oleh Allah, sebenarnya bisa dilihat pada saat dia melaksanakan ibadah itu. Dia melaksanakan ibadah terasa nikmat sekali. Dia melaksanakan ibadah ada rasa manis, sehingga dia tidak merasa terpaksa melaksanakan amal-amal itu. Dan dalil adanya rasa manis dan nikmat itu adalah an-nasyatu wan nuhudu ilaihi wal mudawamatu, yakni bangkit, ya. Ada semangat untuk bangkit. Setelah melaksanakan, dia ingin melaksanakan lagi. Setelah dia melaksanakan, dia ingin melaksanakan lagi. Itu ciri bahwa orang itu merasa nikmat. Wal mudawamatu, dan dia akan melaksanakan ibadah itu terus menerus. Contoh misalnya, pada saat bulan Ramadan, kita terbiasa untuk sholat malam. Nah, apabila kebiasaan sholat malam itu nikmat dan rasa manis, maka setelah Ramadan, dia akan melaksanakan kembali sholat malam itu secara terus menerus. Dia tidak pernah putus. Kalau kita merasa nikmat berpuasa di bulan Ramadan, maka setelah Ramadan, dia akan sering berpuasa minimal Senin dan Kamis. Itu disebut dengan wal mudawamah. Kemudian yang kedua, setelah melaksanakan amal. Kalau tadi pada saat melaksanakan amal. Yang kedua, setelah melaksanakan amal. Dikatakan bahwa inna alamata qabulil hasanati amalul hasana ba'daha. Sesungguhnya ciri-ciri diterimanya amal kebaikan itu adalah amal kebaikan setelah dia melaksanakan. Artinya setelah ibadah puasa Ramadan, kita akan kembali meningkatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Misalnya di bulan Ramadan kita diminta untuk mencegah hawa nafsu. Maka setelah bulan Ramadan, pencegahan hawa nafsu itu terus ditingkatkan. Kita di bulan Ramadan dilarang untuk menggunjing orang. Kita dilarang untuk menyakiti orang. Kita dilarang untuk menfitnah orang. Kita dilarang untuk menghibah, mendolimi orang. Maka setelah bulan Ramadan,
orang ini akan terus meningkatkannya. Kalau dia tidak mendolimi orang, maka di bulan setelah bulan Ramadan, dia akan terus tidak mendolimi orang. Ini adalah hakikat kemenangan bagi seseorang yang telah melaksanakan puasa Ramadan. Wa inna alamata raddiha an tutba'a biqabihil a'mal. Dan sesungguhnya tanda-tanda amalnya ditolak, maka setelah dia melaksanakan amal itu, justru keburukan-keburukan terus akan dilakukan. Jadi setelah Ramadan justru bukan tambah baik kepribadiannya, tetapi tambah buruk. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ini adalah termasuk orang yang diterima amalnya oleh Allah SWT, baik pada saat berpuasa maupun setelah berpuasa. Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar muttaqin, yang meraih kemenangan yang sesungguhnya. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang meraih kemenangan dengan mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Saya Ahmad Zaini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, mengucapkan minal aidin wal faizin wal maghbulin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.